Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah kami peroleh. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang lipid. Jadi sebelum memperdalam materi tentang lipid, jadi izinkan kami memperkenalkan diri. Jadi dengan saya sendiri Yohanes Denisius Hasan sebagai pemateri, ada teman saya Tiara Korimakanlei, ada Krisanta Rosalinda Tukan, ada Benedictus Halek, ada JC Bingi Kurung, dan ada Bate Dida. Sekian perkenalan kelompok. Selanjutnya, apa itu definisi dari lipid? Jadi lipid adalah biomolekul yang tidak larut dalam air atau yang biasa kita sebut dengan senyawa hidrofobik. Tetapi lipid larut dalam pelarut organik seperti eter dan kloroform. Jadi sifat ini disebabkan oleh struktur rantai hidrokarbonnya yang nonpolar. Jadi karena struktur rantai hidrokarbonnya yang nonpolar menyebabkan lipid bersifat hidrofobik. Ciri-ciri umum yaitu yang pertama, terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, dan yang kedua bersifat amfipatik. Apa itu sifat amfipatik? Sifat amfipatik yaitu di mana di sisi lain atau di ujung sisi dari lipid tersebut bersifat hidrofobik dan di sisi lainnya itu bersifat hidrofilik atau suka air. Jadi dalam satu ikatan mempunyai dua sifat yang berbeda, yaitu ada hidrofobik yang tidak suka air dan mempunyai sifat hidrofilik yang suka air. Berikutnya saya akan mengklasifikasikan lipid. Jadi lipid di sini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ada lipid sederhana, ada lipid majemuk atau kompleks, dan yang ketiga ada lipid turunan. Jadi lipid sederhana itu merupakan ester dari asam lemak dengan gugus alkohol, di mana dia menghasilkan lemak, yaitu yang terdiri dari asam lemak dan gliserol. Yang kedua wax atau lilin yang dihasilkan dari asam lemak ditambah alkohol rantai panjang. Berikutnya adalah lipid majemuk, di mana dia merupakan ester dari asam lemak dengan gugus lain. Gugus lain ini adalah contohnya ada fosfor dan lain-lain. Jadi dari lipid majemuk ini dia menghasilkan ada fosfolipid dan glikolipid. Jadi fosfolipid merupakan hasil dari asam lemak ditambah alkohol ditambah residu dari asam fosfor. Yang berikutnya adalah glikolipid, yaitu di mana dihasilkan dari asam lemak ditambah alkohol ditambah karbohidrat. Yang berikutnya adalah lipid turunan. Lipid turunan di sini dia menghasilkan, yaitu yang pertama ada steroid dan yang kedua ada terpen. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi dari lipid. Lipid di sini fungsi dari lipid yaitu yang pertama sebagai sumber dan cadangan energi. Jadi di mana di sini kita membayangkan bahwa lipid ini seperti power bank, di mana dia bisa menampung energi dan bisa digunakan saat kita butuhkan. Jadi ketika kita membutuhkan energi, lipid di sini tentunya bisa menjadi sumber energi. Karena di sini saya bisa mendefinisikan lipid sendiri sebagai trigliserida, yaitu adalah bentuk penyimpanan energi paling efisien. Dia menghasilkan 9 kilokalori per gram energi. Jadi dia mempunyai kapasitas yang lebih besar ketimbang karbohidrat atau protein yang hanya 4 kilokalori per gram. Berikutnya adalah penyusun struktur membran sel. Jadi fosfolipid dan kolesterol, yaitu salah satu dari contoh lipid, itu membentuk membran sel yang bersifat semi permeable, mengatur lalu lintas zat masuk dan keluar sel. Jadi dia sebagai penyusun struktur membran sel. Yang berikutnya adalah pelindung dan isolasi organ tubuh. Jadi di sini dia melindungi dan mengisolasi organ tubuh mungkin yang bisa menjadi inkubasi untuk dari keadaan-keadaan yang bisa menyebabkan gangguan-gangguan bagi organ tubuh. Yang kedua, pembawa vitamin larut lemak dan sinyal hormon. Jadi di sini contoh membawa hormon itu seperti ada kolesterol, itu dia adalah prekursor atau pembawa untuk hormon steroid, atau contohnya seperti ada estrogen, ada testosteron, dan vitamin D. Berikutnya juga asam lemak esensial dia adalah precursor atau pembawa dari untuk hormon dari eicosanoid.
Berikutnya sebagai pembawa vitamin, itu tuh bisa vitamin yang larut dalam lemak seperti ada A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Dia sangat-sangat membutuhkan lipid untuk penyerapan dan transportasinya. Jadi di sini lipid sangat berperan penting dalam pembawaan vitamin dalam tubuh. Berikutnya ada metabolisme lipid atau anabolisme. Jadi apa itu anabolisme? Jadi anabolisme adalah proses sintesis atau pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana. Jadi di sini ada jelaskan, ada berikut adalah proses dari anabolisme lipid, yaitu yang pertama ada sintesis asam lemak atau lipogenesis, yang kedua ada sintesis trigliserida, dan berikutnya ada sintesis fosfolipid dan kolesterol. Jadi untuk gambarnya sendiri ada ini, yaitu yang pertama bisa dilihat bahwa sintesis asam lemak. Jadi dari sintesis asam lemak ini yang pertama itu ada yang di sini, berikutnya untuk sintesis trigliserida yang ini, dan yang sintesis fosfolipid yaitu yang ini. Berikutnya adalah peran dari mitokondria dalam metabolisme lipid. Jadi mitokondria berperan krusial atau sangat penting dalam metabolisme lipid melalui oksidasi beta untuk memecah asam lemak menjadi asetil CoA, sintesis lipid, dan metabolisme kolesterol. Jadi di sini saya lebih menjelaskan tentang mitokondria yang berperan dalam oksidasi beta itu karena peran mitokondria dalam metabolisme lipid lebih ke dia sangat berperan dalam oksidasi beta, dia untuk memecah asam lemak menjadi asetil CoA, yaitu asetil CoA ini merupakan komponen atau bahan utama yang digunakan untuk proses sintesis dari sintesis asam lemak. Berikutnya dia juga menjelaskan bahwa di sini ada sintesis lipid, yaitu ini. Peran mitokondria dalam metabolisme lipid, dia membantu dalam penyiapan bahan atau membantu dalam proses sintesis pembentukan lipid. Berikutnya jadi ada contoh dari tata nama dari beberapa kelompok lipid. Jadi di sini saya membagi bahwa kelompok lipid ini ada asam lemak, ada trigliserida, ada fosfolipid, dan ada steroid. Jadi asam lemak itu contoh tata namanya itu yang biasa kita ketahui, yaitu ada asam palmitat dengan rumus kimianya ada C16H32O2. Berikutnya ada asam stearat, itu CH3, CH2 16 kali COOH. Dan berikutnya ada asam oleat C18H34 dan O2. Ada asam linoleat C18H32 dan 32O2. Berikutnya ada trigliserida, yaitu dimana contoh tata namanya ada tripalmitin, ada tristearin, dan triolein. Berikutnya ada fosfolipid, dimana contoh tata namanya itu ada fosfatidikoline, ada vingomielin. Sedangkan untuk steroid itu ada kolesterol dan kortisol. Jadi untuk pengertian sendiri, jadi sudah dijelaskan bahwa tadi saya sempat menyinggung apa itu trigliserida. Dia merupakan salah satu komponen hasil dari lipid yang sangat penting dan menjadi hal yang
sangat krusial dalam proses pembentukan lipid sehingga menghasilkan trigliserida. Jadi dari trigliserida ini menghasilkan tripalmitin, tristiarin, dan triolin. Ini merupakan hasil dari tata nama dari trigliserida. Jadi mungkin penjelasan kami berkaitan dengan lipid mungkin sampai sini, dan untuk kesimpulannya adalah bahwa kami menjelaskan tentang lipid yang sangat penting untuk kehidupan, terlebih lagi untuk manusia, di mana dia berperan seperti tadi ada trigliserida yang sangat berperan. Contohnya dia tuh kita misalkan seperti power bank yang menampung sebanyak energi yang ketika dibutuhkan kita mengambil dari situ. Artinya dia bisa menjadi sumber dan cadangan untuk energi. Sedangkan ada hal-hal lain yang dihasilkan seperti ada sebagai ada penyusun struktur membran sel. Jadi dalam sel kita ini terdiri dari lipid-lipid yang berperan penting dalam proses struktural dalam membran kita. Yang berikutnya adalah pelindung dan isolasi organ tubuh yang juga menjadi penyongkong untuk kehidupan tubuh kita. Dan yang paling penting adalah pembawa vitamin larut, lemak, dan sinyal hormon. Artinya dia sangat berperan dalam membawa vitamin tadi seperti ada vitamin K, vitamin A, vitamin C, dan lain-lain yang tentunya sangat penting untuk tubuh kita. Mungkin itu saja presentasi dari kami mengenai lipid yang sangat penting untuk diketahui oleh kita semua, bahwa lipid berperan krusial untuk kehidupan kita. Terkait dengan itu mungkin sampai sini penjelasan saya Yohanes Denis Hasan mewakili teman-teman dari kelompok kami, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila dalam penyampaian materi kami ada kesalahan maupun ada 1-2 hal yang belum bisa kami jelaskan lebih terperinci. Di lain kesempatan akan kami jelaskan lebih jelas. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih.